Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Ditjen P2K Trans tahun 2013 ini kembali membantu dan memfasilitasi pemerintah Aceh dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Hal ini dilandasi agar pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi ini bisa menjadi tulang punggung dan motor penggerak pembangunan koridor ekonomi di Aceh, khususnya dalam memajukan sebuah kawasan dan perluasan lapangan kerja bagi para transmigran dan masyarakat sekitar, serta membangun kembali daerah-daerah di wilayah Aceh pasca konflik. Tahun 2013 ini pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk akan menempatkan warga transmigran sebanyak 750 KK untuk 7 lokasi pemukiman transmigrasi yang didanai oleh APBN dan 350 KK untuk 6 lokasi lainnya yang bersumber dari APBA. Program ketransmigrasian di Aceh dalam beberapa tahun ini masih melibatkan para warga transmigran yang sempat mengungsi dan telah kembali ke lokasi maupun melibatkan para mantan kombatan GAM dan masyarakat duafa yang berada dalam kawasan transmigrasi dan sekitarnya. Tahun 2013 ini pembangunan ketransmigrasian di Aceh dilaksanakan secara berbasis kawasan yang nantinya diarahkan pada terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun mendukung pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada atau yang sudah maju dan berkembang. Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten kota berkomitmen menjalin kerjasama dan berpartisipasi di bidang ketransmigrasian melalui lingkup kerjasama antar daerah lintas provinsi, di mana kerjasama dan mekanisme antar daerah di bidang ketransmigrasian ini sendiri dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, serta lebih diarahkan pada bidang agribisnis dengan terutama pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Terlebih lagi hal ini sejalan dengan kebijakan yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008, di mana Disnaker Mobduk Aceh memiliki tugas dan fungsi dalam menyiapkan areal permukiman penduduk yang disertai analisis dampak lingkungan permukiman, terutama dampak sosial. Kita akan berdayakan transmigrasi lokal secara maksimal. Ke depan mungkin ada rencana pemerintah daerah, tetapi hari ini pemerintah provinsi akan mencoba memberdayakan transmigrasi lokal, dan di samping yang sudah ada untuk membina kembali desa transmigrasi yang ada. Kita akan membina mereka, termasuk kita sediakan jaduk sampai di 2013 ini, dan ke depan kita lakukan pembinaan supaya mereka bisa mandiri. Untuk mewujudkan percepatan pengembangan kawasan melalui program ketransmigrasian ini, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh telah mengusulkan pembangunan kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi. Bahkan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, sangat dimungkinkan Aceh melaksanakan mobilisasi penduduk lokal melalui penataan pemukiman penduduk sekaligus sebagai upaya restorasi kebun-kebun rakyat yang terlantar akibat konflik berkepanjangan.
praktis lokasi Payasemantuk ini terbengkalai dan ditinggalkan. Baru pada tahun 2010 lalu melalui sumber anggaran APBA, pemerintah Aceh melalui Disnaker Mobduk membangun kembali permukiman transmigrasi di lokasi ini terhadap warga yang sempat mengungsi akibat konflik. Potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan di lokasi ini praktis membuat kawasan ini menjadi kawasan ekonomi produktif, di mana komoditas karet dan sawit menjadi primadona yang ditanami oleh 80 kepala keluarga transmigran yang sejak tahun 2010 lalu telah menempati lokasi Payasemantuk ini. Jaraknya yang tidak begitu jauh dari Kecamatan Kurungsabe, yaitu 5,1 km dan 9,2 km dari kecamatan ke kabupaten, membuat hasil-hasil produksi dari warga transmigran ini sangat memudahkan untuk dipasarkan. Lokasi transmigrasi Lango, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat merupakan lokasi transmigrasi yang cukup luas. Ini didasari berdasarkan surat keputusan penetapan pencadangan areal dari Bupati Aceh Barat nomor 396/2006, di mana luas areal permukiman transmigrasi di Lango ini lebih kurang 2.500 hektar. Lokasi Trans Lango ini terletak 14 km dari Kecamatan Pantai Cermen dan 46 km dari kecamatan menuju ibu kota Kabupaten Aceh Barat, Melabon. Di lokasi Trans Lango ini, penempatan warga transmigran telah dilakukan sejak tahun 2011 dan 2012 sebanyak 80 kepala keluarga dari 100 KK yang ditargetkan. Penempatan warga transmigran Lango yang didanai melalui anggaran APBA ini rencananya akan kembali menempatkan 20 kepala keluarga pada tahun 2013 ini. Setelah dilakukan studi rencana teknis satuan permukiman atau desain tata ruang lokasi, kawasan permukiman transmigrasi Lango ini mampu menampung sebanyak 660 kepala keluarga. Artinya, setelah rampungnya penempatan hingga keseluruhan 100 KK pada akhir tahun 2013 ini, lokasi transmigran Lango Kecamatan Pantai Cermen Aceh Barat ini masih bisa menampung hingga 560 kepala keluarga lagi. Apalagi para warga transmigran yang telah lebih dahulu menetap di lokasi ini sudah mampu menghasilkan hasil-hasil pertanian dan menambah pendapatan ekonomi keluarga sendiri berupa hasil komoditas sawit, kelapa, pisang, tebu, ubi, dan hasil padi. Cukup bagus dalam melaksanakan program translokal ini, di mana masyarakat yang menduduki rumah yang menempati rumah ini memang masyarakat benar-benar masyarakat yang sangat membutuhkan tempat tinggal. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe dan aktifkan lonceng.